Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allahu Jalla Jalalu mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia pula. Nah, maka dari itu mari kita memanfaatkan momen yang baik ini untuk memperbanyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat hadir di majelis ilmu. Para malaikat senantiasa mendoakan mereka yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Ini harus kita manfaatkan. Kalau para malaikat saja mendoakan kita, ya, karena keridhaan mereka dengan apa yang kita lakukan. Maka ikhlaskan niat kita datang ke tempat ini untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Ini yang pertama. Kedua, kita pun berniat, berazam yang kuat untuk mengangkat kebodohan yang ada di masyarakat kita. Karena konsekuensi seseorang yang belajar, setelah dia belajar, apa yang dia mesti lakukan? Dia amalkan ilmunya. Setelah dia amalkan, maka dia dakwahkan. Ini wajib. Dan ini urutan, ya, urutan bagi seseorang. Pertama dia berilmu, beramal dan berdakwah. Ilmu, amal, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Dan ini sesuatu yang tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh berdakwah dulu baru berilmu. Tidak boleh. Apa yang dia mau dakwahkan kalau nggak ada ilmu, Pak? Apa yang dia mau dakwahkan? Yang dia dakwahkan adalah kebodohannya yang dia dakwahkan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kita mesti dirita dulu yang kita angkat kebodohannya. Karena kita semua ini terlahir dalam keadaan bodoh. Betul tidak, Pak? Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui sedikit pun juga. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terlahir dalam keadaan tidak mengetahui. Tapi apakah orang tidak mengetahui? Orang bodoh ini cukup begitu saja? Tidak, dia mesti merubah dirinya.
Bagaimana dia merubah dirinya? Dia belajar. Ya, bukan berpangku tangan di rumah datang malaikat Jibril. Tidak ada malaikat Jibril. Setan itu yang datang, Pak. Ada orang mimpi besok bisa mengobati. Nah, ini setan yang datang ini. Ya, tidak mungkin malaikat Jibril. Tidak mungkin. Malaikat Jibril tidak pernah lagi datang ke manusia setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tidak pernah lagi malaikat Jibril datang. Tidak pernah lagi, Pak. Sudah selesai tugasnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku di saat ini, Pak, saya ini sok-na di bagian nih. Ini Ki Jibril. Takkan Jibril. Takkan. Pakai tongkat katanya. As-suruh bangkebu. Selina min. Ya? Maka tanya orang itu, Pak, tabi, setan hanya di sini. Dia malaikat Jibril ini. Tidak mungkin malaikat Jibril setelah datang, nggak mungkin datang lagi, Pak. Yang datang adalah syaitan. Karena apa? Karena orang itu jahil, bodoh, makanya didatangi syaitan. Untuk apa? Untuk menyesatkan dirinya. Akhirnya banyak orang sekarang yang mengaku apa, Pak? Mengaku nabi. Minimal mengaku apa? Tuh cara deh. Ya, kayak baru-baru ini yang viral ini, Pak, bisa mengobati dengan batu. Siapa namanya? Ponari. Terkenal? Iya, terkenal, Pak. Jadi semua kesesatan itu, Pak, itu akan ada yang ikuti. Sesat-sesatnya aliran sesat pasti ada yang ikuti. Kenapa? Karena itu tadi, tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Ini apa tuh engkau? Biru, Pak. Riolongan lecek lah naik kau. Makanya dia suka marah-marah karena suka makan terlalu banyak makan garam, Pak. Al-ikhwah rahimakumullah. Makanya kita mesti belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar, Pak? Sampai mati. Sampai mati. Bukan sampai ke negeri Cina. Utlubul ilm walau bis-Sin katanya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa ibarat dari Cina? Ini hadisnya palsu, Pak. Enggak ada hadis seperti itu. Karena kita yakin menuntut ilmu adalah ibadah. Betul tidak, Pak? Menuntut ilmu ibadah bukan? Dan yang namanya ibadah sampai mati, Pak, kita baru berhenti, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, u'bud rabbakum hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin mendatangi kalian. Apa makna al-yaqin? Nah, karena patareka kata tapak. Lu punya tapak mah kok? Aneh. Aslina. Padahal para ulama menafsirkan al-yaqin yakni al-maut, kematian. Makanya selesai tugas menuntut ilmu ketika kita meninggalkan dunia ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan ingat, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Antum hafal 30 juz? Belum selesai. Antum hafal 5.000 hadis? Belum. 10.000 hadis? Belum. Dan seterusnya. Kapan selesai? Ketika meninggal dunia. Nah, sama dengan Nabi SAW. Kapan beliau berhenti belajar? Ketika Allah mewafatkan beliau. Betul tidak? Berapa tahun Nabi belajar, Pak? 23 tahun. Ketika ayat terakhir turun, tidak lama kemudian Nabi diwafatkan. Kenapa? Selesai tugasnya menuntut ilmu. Jadi ketika Nabi menuntut ilmu, Nabi amalkan, kemudian Nabi dakwahkan. Nah, pada tahun keberapa Nabi wafat? 11 Hijriah. Sahih? Sahih. Sepakat? Ngapa lah? Sepakat jamaah? Sepakat. 11 Hijriah. Karena haji wada' itu pada tahun
10 Hijriah. 8 bulan setelah Nabi haji, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi berdakwah, Nabi belajar selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, ini tujuan kita Pak, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah kita memahami agama ini, kita dakwahkan, ajarkan kepada orang. Ya, ajarkan kepada orang, ajak orang. Dan ingat Pak, ajakan dakwah yang pertama yang mesti kita sampaikan kepada umat ini tentang perkara tauhid, akidah. Jangan yang lain dulu. Ini kalau kau mau dapat mobil, pegang-pegang saja itu mobil, baca salawat. Dakwah sesat ini Pak. Mana ada orang seperti itu, ajaran seperti itu? Tidak ada ajaran seperti itu Pak. Punero ko toberu, mekong puru-puru segi, bacakan salawat 3 kali. Tidak ada ajaran seperti ini. Bukan ini dakwah yang disampaikan kepada umat. Sekarang umat ini membutuhkan apa? Dakwah kepada akidah yang benar. Karena masih banyak orang melakukan kesyirikan Pak. Masih banyak orang melakukan kesyirikan. Ya, di kota-kota lebih banyak lagi, di kampung-kampung juga seperti itu. Makanya kita ini Pak, orang-orang yang telah memahami agama, sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada umat ini. Jangan yang jauh-jauh dulu. Orang di rumah saja dulu, istri anak dulu. Nah, lihat Luqmanul Hakim kepada siapa berdakwah? Anaknya dulu. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Lihat, syirik dulu Pak yang diajarkan. Karena sering saya sampaikan Pak, pelanggaran keharaman yang terjadi di masyarakat kita karena tipisnya keimanan Pak. Kenapa orang melakukan pelanggaran? Karena akidahnya kurang mantap. Kurang mantap akidah Pak. Nah, kenapa orang meninggalkan perintah dan melakukan larangan? Karena akidah yang kurang mantap. Lihat Nabi ketika dakwah di Mekah Pak, 13 tahun Pak Nabi berdakwah, akidah terus. Dalam keadaan orang-orang ketika itu masih minum khamar Pak. Tahu khamar? Tahu? Belum. Ya? Karena belum diharamkan ketika itu Pak khamar. Jilbab juga belum wajib waktu itu. Jilbab belum wajib. Di mana diwajibkan jilbab? Di Madinah. Makanya kalau ada orang bodoh bilang cadar itu pakaian orang Arab, itu orang goblok itu Pak. Orang bodoh itu. Arab mana yang dia maksud? Karena pada tahun itu belum ada yang pakai hijab Pak. Betul? Kapan ayat turun? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adana ayyu'rafna fala yu'dzain. Surah ini tentang hijab Pak. Kapan turun? Di Madinah turun. Makanya saya tidak habis pikir ada profesor ngomong seperti itu Pak. Ini cadar ini pakaian orang Arab ini. Kita Indonesia kan pakaiannya cak doleng-doleng. Iya. Itu yang diinginkan. Ya, otak porno memang. Nah, ini bahaya ini seperti ini Pak. Makanya saya sampaikan bahwa Nabi dakwahnya itu tauhid ketika itu. Disampaikan masalah akidah, masalah tauhid. Dalam keadaan jamaah ketika itu masih banyak yang melakukan pelanggaran. Masih ada yang minum khamar, masih ada yang tidak berhijab. Tapi Nabi tanamkan akidah yang benar kepada mereka. Setelah mantap akidahnya, diuji mereka Pak. Ujian akidah. Apa itu? Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Antum kira Mekah ke Madinah kecil perjuangan Pak? Mekah ke Madinah itu Pak jaraknya hampir 500 km. Pernah antum jalan 500 km? Jalan kaki Pak. Dalam keadaan trik yang luar biasa Pak. Nabi pernah berjalan kaki, itu pun naik kendaraan Pak. Dari Madinah ke Mekah ke Hudaybiyah itu 8 hari Pak. Ada yang mau jalan kaki 8 hari?
Itu naik kendaraan itu, naik onta gantian para sahabat ketika ingin haji ketika itu, umroh ketika itu. Kemudian dicekal oleh orang-orang Quraisy, dilarang umroh ketika itu. Kemudian mereka pun bertahallul di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ketika itu. 8 hari Pak perjalanan, pulang kembali. Ada yang mau jalan kaki 8 hari? Ya? Nah, diuji mereka Pak. Apakah mereka pikir-pikir dulu? Tegorong, pikir-pikir gerong. Nabi katakan ayo hijrah ke Madinah semua. Semua pergi hijrah Pak. Meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampungnya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena sudah mantap akidahnya. Mantap akidah, orang disuruh apapun mau Pak. Kenapa? Keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham betul, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Tidak ada yang tinggal Pak. Semua berangkat semua. Berangkat dalam keadaan mereka teraniaya lagi Pak. Di tengah jalan mereka ingin dibunuh. Dibunuhi mereka Pak. Tapi mereka tidak peduli. Nabi bilang sami'na wa ata'na. Kenapa seperti itu Pak? Karena dakwah tadi, akidah dulu. 13 tahun mereka digembleng Pak. Makanya ini yang penting kita dakwahkan, masalah akidah, tauhid dulu. Baru perkara-perkara yang lain. Orang kalau mantap tauhidnya Pak, pasti perkataannya sami'na wa ata'na. Orang kalau tidak mantap tauhidnya pasti torong, pikir gerong. Lihat, umpamanya dia bekerja di tempat yang haram, bekerja tempat haram, dia sudah tahu itu haram. Tiga mamin nih, haraman, torong, pikir gerong. Lihat, kenapa seperti itu? Akidah yang kurang mantap. Tapi kalau dia bilang insya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik ini. Allah Maha Razzaq, Allah yang pegang rezeki, Dzul Quwwatil Matin. Bismillah. Dia tinggalkan. Kenapa? Akidahnya kuat. Kenapa ada orang bangun malam, Pak? Kenapa ada orang bangun malam? Orang semua tidur ini, Pak. Hujan lagi, mati lampu lagi. Dia bangun tengah malam. Kenapa kira-kira? Tidak ada yang lihat itu. Itu keimanan yang membuat orang bangun. Allah lihat saya. Bismillah, saya bangun. Orang berpuasa, ayo, tidak ada orang ini Pak. Panas matahari lagi. Buka kulkas, dingin-dingin. Tidak ada orang. Mau berbuka? Bismillah, Allah lihat saya. Ini akidah ini Pak. Tauhid ini. Kalau ini yang dipupuk, diperbaiki, dipermantap, semua kewajiban akan mudah kita jalankan. Semua kemungkaran mudah kita tinggalkan. Kenapa? Keyakinan yang besar. Keyakinan yang besar. Akidah kita mantap. Dan ingat, akidah tidak akan mungkin tumbuh begitu saja. Tanpa apa? Tanpa melalui proses belajar dan belajar. Belajar, hafal dalilnya, lihat prakteknya, pengamalannya, kemudian bertambah lagi ya dakwah dan bersabar di atasnya. Al-ikhwah rahimakumullah, dan sesuatu yang antum mesti ketahui, dakwah ini akan ada yang orang berseberangan dengannya. Dakwah ini adalah dakwah musuhnya syaitan. Syaitan tidak akan tinggal diam Pak. Karena dosa yang paling besar adalah lawannya tauhid. Apa itu? Syirik. Tentu syaitan paling gemar ini Pak, paling berusaha untuk menenggelamkan manusia ke dalam apa? Kesyirikan. Karena ini target yang pertama, menghalangi manusia dari yang namanya tauhid. Nah, syaitan juga membangun perlawanan. Nah, bahkan mereka punya tentara-tentara dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia inilah yang bersekutu untuk apa? Memerangi orang-orang mendakwahkan tauhid. Dari zaman ke zaman pasti ada yang memeranginya, ada kontra dengannya. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, ingat tauhid ini Pak, saking pentingnya para ulama sebutkan dia seperti apa? Orang bertaharah.
orang bersuci, Pak. Orang kalau sholat tanpa suci diterima nggak, Pak? Ada orang junub kepadik. Apa yang dia lakukan, Pak? Sholatnya diterima atau tidak? Jangan setengah-setengah. Mantap jawabannya. Diterima atau enggak? Hah? Tidak. Kenapa kau tidak? Belum mandi wajib. Masya Allah. Belum mandi wajib. Ada orang sedang nifas, dia sholat. Diterima enggak sholatnya? Tidak. Tidak akan diterima. Kenapa? Dalam keadaan tidak suci. Dan begini pun orang Islam tanpa tauhid tidak akan diterima. Amalnya faja'alnahu haba'an manthura. Di hari kiamat diperlihatkan amalannya besar, banyak, tapi mudah seperti terbangkan angin, bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka syirik juga seperti itu, bisa merusak amalan. Syirik itu diibaratkan oleh para ulama seperti hadas. Kalau tauhid tadi seperti taharah. Kalau syirik seperti hadas. Orang kalau berhadas membatalkan apa? Membatalkan wudu, membatalkan taharah. Nah, makanya kedua-duanya ini mesti kita pahami, Pak. Belajar tauhid mesti juga mengetahui lawannya tauhid. Mesti juga, Pak. Ada orang pintar paham, oh ini bersuci, oh caranya begini. Dia juga harus paham apa itu hadas, apa yang membatalkan ini. Sama dengan orang berpuasa, Pak. Dia harus paham juga apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau tidak, dia akan batal dengan sendirinya. Ada orang puasa umpamanya, dia tidak tahu. Kan saya tidak makan, tapi berjima dengan istrinya. Tidak makan, tidak minum itu, Pak. Iya, sahih, tapi batal puasanya. Kenapa? Dia melakukan pelanggaran. Dia melakukan pembatal puasa. Akibat apa? Akibat kebodohan dari apa? Pembatal. Begitupun Islam kita pahami tauhid. Oh ini tauhid oh ini kan tauhid Pak. Dia mesti paham juga apa itu syirik. Dia mesti paham lawannya. Supaya apa? Baru sempurna pengetahuannya tentang apa? Tentang tauhid yang benar. Makanya keduanya nanti kita akan pelajari juga, ya. Ada rukun yang terkandung di dalam kalimat tauhid. Orang harus paham ini, Pak. Jangan sampai antum pintar mentahdir tapi tidak paham apa itu rukun la ilaha illallah. Nih, bagaimana pun cerita nih ahlul bid'ah. Ngapa ya? Pokoknya tidak kuliah ahlul bid'ah memang. Ngapa ya? Pokoknya ahlul bid'ah. Sama kemarin ya, ada ikhwah saya suruh nelpon karena berbuat kacau di grup akhwat, ya. Akhirnya nelpon, dia bilang, kenapa antum katakan Ustadz Fulan itu ahlul bid'ah? Dia bilang, iya Ustadz, karena dia punya TV, katanya. Lucu nggak, Pak? Sedang TV apa? Dia bilang TV Roja katanya. Oh gitu ya. Ya antum tidak punya TV? Tidak, haram. Mamaknya antum punya TV? Diam dia. Ternyata mamaknya juga ahlul bid'ah kalau begitu. Lihat-lihat ikhwan, ya Allah ya Rabbi. Ya. Orang sekarang ini terjun langsung dalam medan yang dia tidak ketahui, Pak. Dia masuk dalam ruang yang dimana ruang itu bukan ruangannya. Akhirnya apa? Dia salah dalam memasuki agama. Dia tidak mengawali Islamnya di atas awal yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Ada maratib dalam Islam, Pak. Ada tingkatan dalam Islam. Dia masuki ruangnya para ulama, padahal dia baca Iqra saja susah. Masih banyak kesalahan-kesalahan baca Quran. Ilmu-ilmu yang lainnya juga masih berantakan. Kalau ditanya apa rukun,
apa makna la ilaha illallah. Tidak tahu dia. Padahal ini hal yang menentukan surga neraka kita, Pak. Rukun syahadat la ilaha illallah. Apa makna-makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Belum pindah ke syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatal keislaman yang lainnya? Ini belum dia ketahui, sudah masuk bid'ah. Bahkan salahnya lagi katanya bid'ah, kenapa? Karena ada TV katanya la ilaha illallah. Orang Bugis bilang, Pak, kuasa kuang ta'ala. Ya. Ini aneh bin ajaib. Makanya ikhwan fiddin, azzakumullah, jangan antum alihkan fokus antum dari pelajaran, Pak. Harus fokus belajar dulu. Jangan suka menjadi hakim untuk agama orang. Saya ulang, Pak. Jangan suka menjadi hakim untuk agama orang. Antum harus prioritaskan diri antum dulu. Saya target ini insyaallah 2 bulan hafal 1 juz. Bisa? Ada Ba'da Isya kan ada sebentar pelajaran tajwid. Saya mau ikhwan semangat hafal Quran. Yang ikut tajwid catat namanya. Ya, kita praktek baca Quran kemudian dihafal. Supaya antum menjadi salafi sejati, bukan salapi. Salah pilih. Arin naji salapi. Disuruh imam at-tudang. Tahu tudang, Pak? Banyak ikhwan begitu, weh. Asli nah penampilannya. Disuruh imam, katem. Gaya naji. Cara dia cerita. Pintu ini perkara ini sunnah. Anda boleh begini. Tabe, imam. Katem. Tapaddal pendakan. Ya, tapaddal, katem. Bahkan saking luar biasanya, Pak, di kampung-kampung ikhwan itu sengaja terlambat ke masjid. Kenapa? Tidak punya modal dia. Kapan nak misalnya inna a'tayna misalnya kubacaan nih. Rata-rata begitu ikhwan, dia nunggu di luar situ. Kamak minjo. Ada imam itu. Ini bukan ciri khas salafi. Salafi itu orang yang punya bobot dalam Islam, kualitas. Bisa ceramah, bisa jadi imam, bisa jadi muadzin, bisa jadi apapun. Karena bukan cuma sekedar ngomong ahlus sunnah. Ahlus sunnah tahu nggak ahlus sunnah? Ahli dalam sunnah, semua dia paham. Ini namanya sunnah. Ngaji juga sekali sepekan, menghafal kapan? Dalam sholat baca Al-Fatihah. Tidak pernah buka Quran, makanya terbata-bata baca Qurannya. Zikir pagi petang tidak hafal, nampak hebat ini jangkos. Ahli jadi mufti dia, Pak. Hebat di luar. Makanya ikhwani fiddin azzakumullah, ini yang kita titik beratkan, Pak. Bukan cuma asbun. Ini jam berapa Isya ini? Jam 7 lewat? Hah? 6? La ilaha illallah. Jam berapa ini di atas? Oh belum pi. Sedikit lagi. Iya, makanya saya sampaikan kepada antum semua ikhwani fiddin, a'azzakumullah, maka ini yang antum mesti perhatikan, Pak. Dalil-dalil yang kita yang kita sampaikan nanti itu dicatat, antum hafal. Supaya kalau antum ditanya kenapa ini begini, dalilnya Pak dalam surah ini, Pak. Tadi ada dalilnya dalam Al-Quran, ada hadisnya dalam. Hafal dalilnya. Kenapa cuma Islam sunnah saja yang benar, yang lain salah? Ada dalilnya, Pak, dalam Al-Quran. Kenapa kita diharamkan berpecah belah? Ada dalilnya, Pak. Kan perpecahan adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Tabe itu hadis palsu, Pak, yang mengatakan ulama segini. Ada hadisnya yang membantah itu, bahkan ayat membantah itu, Pak. Perpecahan dalam Islam tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ini dalilnya, Pak. Enak kalau begitu. Benar-benar di Pawawi. Ustazku bilang, ngapa haram ya? Ustazku.
Ustaz. Di hari kiamat tidak ada begitu, Pak. Nafsi-nafsi di hari kiamat. Antum sendiri, kenapa antum tinggalkan ini? Kenapa antum seperti ini? Ditanya semua. Makanya Allah mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra Allah katakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti apa yang engkau tidak ilmui di dalamnya. Makanya dai juga, ustaz juga harus sampaikan ini dalil. Jangan ikuti saya, ikuti dalil apa yang saya katakan. Saya tidak punya dalil, jangan ikuti. Kenapa? Karena kalau antum seperti itu namanya ta'assub. Dan ini ciri khas hizbiyah, bukan dakwah sunnah. Banyak ustaz yang seperti itu, Pak. Dia dakwahkan dirinya, orang mengajak kepada dirinya. Ini enggak boleh, haram. Saya nyatakan haram. Kenapa? Karena kita ajak orang kepada dalil, ajak kepada Allah orang ini. Sampaikan ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Ini agungkan, besarkan ini, bukan dai-nya. Ini enggak boleh. Antum sebagai ahli sunnah punya ciri khas. Apa itu? Kuat, kokoh di atas sunnah. Antum hafal apa dalilnya? Ini mesti dakwah tauhid ini. Kenapa syirik diharamkan? Kenapa ini syirik? Masa begini syirik? Iya, ini syirik, Pak. Nabi mengatakan, wah, enak kalau seperti itu. Kemudian menghafal ayat demi ayat, Pak. Paling tidak antum ada target, Pak. Ada target hafalan. Saya sebulan ini harus hafal juz 30 umpamanya. Hafal juz 30. Ay, susah. Telepon Ustaz Tabe. Saya mau bertanya, Ustaz, apa itu? Apa tips-tips menghafal Quran? Ustaznya juga tidak hafal. Kan mabatin. Saya juga susah ini hafal Quran ini. Sama itu Ustaz. Cari Ustaz yang menghafal. Telepon Ustaznya. Tabe Ustaz, saya mau menghafal Quran ini. Apa tips-tipsnya? Oh, seperti ini, akhi, begini. Ustaz, bisa saya store hafalan sama antum, Ustaz? Ya bisa, antum kirimkan, antum datang ke rumah. Ya, jangan di miss call Ustaznya. Miss call Ustaz. Miss call ini. Oh, saya suruh nelpon ini. Ustaznya disuruh nelpon. Apa nih miss call? Diangkat mati. Ada begitu sering ikhwah. Angkat, mati. Apa ronan nih? Kadang-kadang juga chat masuk cuma apa? Bismillah. Apa maksudnya, Pak? Bismillah. Apa maksudnya bismillah ini? Masya Allah. Oh, dia dakwai kita, jangan lupa baca bismillah katanya. Aneh-aneh ikhwan sekarang, Pak. Ya, akhi, jaga adab kepada ustaz ya. Nah, bismillah. Bismillah artinya. Masya Allah. Ada juga tidak dibalas chatnya. Ustaz, kenapa antum tidak balas chat saya? Ustaz sudah baca, kenapa tidak dibalas chat saya? Masya Allah, marah-marah dia. Masya Allah. Padahal akhi, bukan cuma antum yang mengirimkan chat sama para ustaz. Bisa saja ustaz itu sedang sibuk, ya, mengurus keluarganya. Apalagi antum belum menikah, harus antum lebih sabar daripada ustaznya. Ya, apalagi kalau ustaz sudah punya istri lebih dari satu, maka antum harus berikan uzur. Banyak urusan. Ya, oh ustaz ini lagi sibuk urus istri-istrinya, urus sibuk anak-anaknya dan seterusnya. Kasih uzur, akhi. Malam ini saya mau sampaikan ini kepada antum semua supaya antum paham sama ustaz. Jadi insyaallah pelajaran kita ba'da maghrib seperti yang telah disepakati oleh para pengurus masjid ya, panitia, tauhid. Dan saya mau kalau kita belajar tauhid, ada saya sampaikan dalil, saya sebutkan nama surahnya, saya sebutkan ayatnya, antum tulis. Antum jangan kayak Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Motor nak lupain. Imam Bukhari itu ikut kajian, dia diam-diam saja begini, Pak. Pulang dia tulis semua titik komanya, Pak. Di bawah rembulan dia tulis. Di bawah rembulan. Bermodalkan rembulan. Tapi sekarang ikhwan mungkin karena terlalu dimudahkan, ada handphone. Sebentar ambil rekamannya lagi. Ya kan? Ambil rekaman. Akhirnya pulang di rumah, syaitan pintar. Akhi, itu syaitan pintar walaupun antum sarjana. Iya. Pintar syaitan itu, Pak.
Walaupun antum S1, S2, pintar setan. Bukan setan namanya kalau pintar Pak, menggoda. Jadi antum kalau ada kesempatan tulis. Antum harus ini ikuti akhlaknya para salaf. Datang pakai bekal. Nabi sendiri bilang, walaupun ini diperselisihkan derajat hadisnya, ya, tapi secara matan sahih, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Qayyidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu dengan pena. Imam Syafi'i juga mengatakan hal demikian. Qayyidul ilm bil kitab. Ikat ilmu dengan pena. Maksudnya ditulis. Ada dalil yang Ustaz sebutkan, catat dalilnya. Surah Al-Maidah. Oh, dalil. Pulang di rumah, antum belajar menulis Al-Qur'an. Antum belajar menulis Al-Qur'an. Tulis itu. Wa laqad uhiya ilaika wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tulis, belajar menulis. Ya, kemudian baca, kemudian hafal. Supaya antum kuat. Jadi kalau ustaz ceramah, ustaz baca ayatnya, antum muraja lagi. Oh, ini ayatnya. Wa laqad ba'atsna fi kulli. Enak. Antum paham. Nah, bisa begitu, Pak? Insyaallah. Jadi pekan depan bawa catatan. Saya tidak mau pakai handphone. Saya mau tulis, catat, hafal. Apalagi belajar tajwid, saya mohon ikhwan tulis bawa Al-Qur'an. Ya, walaupun mungkin di antara kita sudah ada hafal 30 juz, tapi harus bawa Al-Qur'an yang mau ikut. Ya, tulis, kemudian hafal nanti. Karena metode yang saya akan jalankan ini adalah metode sebagaimana ketika saya ngajar di pondok-pondok juga, ya. Jadi seperti itu. Saya mau ilmu tajwid, kemudian ada selingan baca Quran. Jadi ada materi tajwid. Ini materi tajwid penting juga, Pak. Saya singkat, ya. Saya singkat materinya, sebutkan poin-poinnya, pembahasannya, pengertiannya. Kemudian setelah itu baca Quran. Mulai dari surah apa? Al-Baqarah, ya. Al-Fatihah saja dulu. Ya. Store hafalan, kemudian tulis, saya koreksi, tulis di mana salahnya. Siap semua, insyaallah. Insyaallah. Tapi biasanya itu, Pak, malam pertama perdana, kajian perdana banyak yang hadir. Insyaallah. Tapi semoga kalian antum semua semangat, ya. Semoga insyaallah Allah memberikan semangat, ya. Karena biasanya ikhwan itu muntaber. Tahu muntaber, ya? Mundur tanpa berita. Mana bulan dah ada 3 orang mami datang nanti. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Khususnya saya juga, ya. Karena terus terang malam Senin ini rawan sekali, Pak, bagi saya. Karena biasanya saya safar pada hari Ahad. Hari Ahad, malam Senin kajian juga di daerah biasanya. Nanti lagi saya akan konfirmasi sama pengurus panitia bagaimana jadwal yang baik, ya, dan sehingga kita semua bisa berlanjut continue sampai habis insyaallah, ya. Semoga Allah mudahkan. Ini yang bisa saya sampaikan, ikhwan fiddin wa akhwati fillah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.